Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ramda Gaib. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oke, seperti biasa di sini kita akan mereaction atau mendengarkan tanya jawab Islam dengan Kristen, yang mana debaternya adalah Ustaz Wapi dengan Ustaz Suma melawan Pendeta Petrus dengan Pendeta Roberts. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Pertama salam kenal dulu dengan teman kita yang dari kubu Kristen. Saya ingin bertanya kepada saudara berdua tentang konsep keselamatan yang saudara bawakan tadi terkait dengan dosa waris yang kemudian harus ada yang menebus di atas tiang salib. Mohon supaya saudara menunjukkan kepada saya dalil atau dalih di dalam PL tentang adanya dosa waris dari Adam. Tunjukkan ke saya datanya bahwa Adam di dalam perjanjian lama dikatakan mewariskan dosa pada keturunannya. Ya, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwasanya dengan adanya dosa yang dibawa oleh Adam, maka Tuhan akan datang dalam rupa manusia untuk mati ditebus di atas tiang salib. Di perjanjian lama saya minta. Silakan. Oke, Tindak Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, bagaimana nasib seorang bayi yang baru lahir kemudian dia langsung meninggal? Apakah dia masuk neraka atau langsung surga? Karena di dalam Yohanes 3 butir kelima dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan Markus 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu bagaimana nasib seorang bayi yang baru lahir lalu dia langsung mati? Apakah surga atau neraka? Itu pertanyaan saya. Sekian. Oh, baik, yang pertama perlu saya tanggapi konsep keselamatan di atas tiang salib yang disampaikan oleh Pak Juma. Perlu saya sampaikan Pak Juma, istilah dosa waris itu adalah istilah sebetulnya. Karena begini, Tuhan telah mengutuk kepada Adam pada saat setelah makan buah pengetahuan, pastilah engkau mati. Itu kutuk pertama. Baru kedua, setelah mati, engkau kembali menjadi tanah dan menjadi debu karena engkau berasal dari itu, dari debu. Nah, atas kutuk itulah sampai sekarang kita manusia ini menjadi, kalau mengalami kematian akan kembali menjadi debu dan menjadi tanah. Yang kedua, kaitan dengan itu, makanya saya bilang dengan kondisi manusia hanya seonggok daging kembali menjadi debu, Tuhan memberikan rohnya yang melalui perkawinan, yaitu di Kejadian 6 ayat 1-3, perkawinan anak-anak Allah dengan putri-putri manusia. Roh-roh dari zaman inilah yang mau diselamatkan oleh Allah di kayu salib. Kenapa harus di kayu salib? Karena memang itu proses dan sudah dinubuatkan di kitab Yesaya paling banyak ya. Misalnya Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Artinya di sini sudah banyak nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Baru di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pemberitahuan yang sangat valid. Jadi kenapa harus di kayu salib? Karena memang ada aturan seperti yang pernah saya katakan, darah dan daging manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi tubuh Tuhan Yesus bisa masuk ke kerajaan surga karena memang tubuh itu bukan berasal dari bumi. Sementara darahnya adalah berasal dari manusia dan dari bumi, maka darah itu harus tertumpah. Pada saat penyaliban di kayu salib,
Matius 27 ayat 50 sampai 54, di mana terjadi pengangkatan roh-roh, karena peristiwa itu adalah kematian Tuhan Yesus, kematian Yesus, di mana rohnya tidak mungkin ikut terkubur, tetapi bangkit masuk ke dalam kerajaan surga sesuai dengan Lukas 23 ayat 40 ayat sampai 23. Janji kepada yang sebelah kanannya, pastilah engkau hari ini engkau bersamaku di Taman Firdaus. Dari sejak zaman itulah manusia mulai dibangkitkan. Apabila mati, rohnya langsung masuk ke surga. Yang percaya, yang tidak percaya langsung ke alam maut. Itu yang bisa sampaikan penyelamatan dari kitab Perjanjian Lama. Tapi kalau istilah dosa waris, Pak Juma, itu hanya istilah, tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Hanya untuk mempermudah memahami peristiwa manusia ini masuk ke dalam kubur tubuhnya. Mungkin sementara itu karena waktu mungkin mengejar, mungkin ada tambahan dari rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Pak Petrus ya. Ya, untuk Perjanjian Lama kita bisa lihat di Kejadian 3 itu kalau nggak salah, itu Allah sempat mengutuk ular, Adam dan Hawa, bahkan tanah pun dikutuk seperti itu. Sampai-sampai mereka diusir dari Taman Eden atau Taman Firdaus itu sebagai bukti bahwa mereka memang betul-betul setelah melanggar ketetapan Allah, melanggar perintah Allah, dan itu dinyatakan manusia sudah jatuh ke dalam kelemahan. Itu akan menjadikan manusia keturunan Adam tetap membawa kecenderungan untuk melawan atau menentang atau melanggar ketetapan Allah itu. Jadi kejatuhan manusia dalam kelemahan itu terus muncul dengan sendirinya sebagai manusia yang terlahir di dunia, walaupun itu bayi. Itu telah mewarisi dosa-dosa asal seperti itu. Itu yang diimani oleh kami awam Katolik seperti itu. Lalu untuk bagaimana kalau bayi-bayi itu yang barusan lahir lalu meninggal? Ya, menurut iman Katolik memang bayi itu kelihatan tidak memiliki dosa. Bayi itu tidak melakukan kesalahan. Dia masih putih bersih, betul. Tetapi iman Katolik kembali lagi ke penciptaan awal manusia yang jatuh dalam dosa pertama kali itu, yang membuat manusia dan semuanya dikutuk oleh Allah, dan diusirnya manusia dalam Taman Firdaus itu membuat semua keturunan-keturunan Adam itu menjadi dosa. Nah, untuk iman Katolik, ketika bayinya yang baru lahir itu meninggal, dia hanya bisa mendoakan, dia hanya bisa memohon kepada Allah yang Maha Rahim itu untuk mengampuni dosa waris itu. Ya, iman Katolik seperti itu. Maka gereja Katolik atau umat Katolik ketika mempunyai baby atau anak yang baru lahir, maka dia akan mewariskan apa yang dia imani melalui pembaptisan itu. Karena dipercaya dengan pembaptisan itu manusia, walaupun itu bayi, akan masuk ke dalam anggota gereja yang menjadi tubuh Kristus, dan itu akan terlindungi. Seperti itu. Terima kasih. Silakan, Dek. Saya dulu, Bang. Iya. Oke. Tadi ya dari pihak teman-teman Kristen mengatakan memang ketika anak kecil, bayi yang baru lahir langsung meninggal, dia membawa dosa waris karena kutukan Allah kepada seluruh keturunan Adam. Berarti dia mati dalam keadaan membawa dosa. Sedangkan ada solusi barusan. Ada solusi dari teman Kristen, hanya harapannya itu hanya untuk mendoakan ya. Mendoakan bayi itu agar diampuni dosanya, dosa warisnya oleh Tuhan Allah. Kira-kira solusi yang Anda sampaikan barusan, ayatnya ada atau tidak, dan pemahaman seperti itu dapat dari mana? Karena saya ketika bertemu dengan salah satu pendeta, bahkan beberapa teman yang Kristen, dia dengan tegas mengatakan langsung neraka. Karena kutukannya jelas, ayatnya jelas. Kalau nggak dibaptis, ya langsung neraka. Meskipun itu bayi. Nah, itu jawaban beberapa orang Kristen yang saya temui selama ini. Ternyata ada pemahaman baru, yaitu
ada harapan bisa diampuni dengan doakannya. Begitu. Kira-kira itu ayatnya ada atau tidak, dan pemahaman itu dapat dari mana? Begitu. Monggo Bang, lanjut. Iya, baik. Terkait dengan dosa waris yang kemudian Anda coba luruskan. Faktanya bayi pun masuk neraka padahal mereka tidak mewarisi perbuatan-perbuatan yang ada kemudian. Dan kita lihat di dalam Yeremia 2 nomor 2, Yeremia 24 nomor 7 ya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Tuhan mereka. Sebab mereka akan bertobat kepada aku dengan segenap hatinya. Ini nggak ada ini dosa waris. Nggak ada dosa waris. Makanya Anda kelimpungan mencari data, dalil, Anda mengatakan tidak ada. Emang nggak ada. Itu muncul dari Antioquia kemudian. Ajaran yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang agar kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. 2 Tawarik 25 nomor 4 dikatakan, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, jangan juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya masing-masing. Ini data. Ini jelas. Lalu kemudian Ulangan 24 nomor 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Makanya kalau Anda belajar tentang Bible, perjanjian lama atau perjanjian baru, ataupun perjanjian lama, di situ sangat jelas dikatakan bahwa manusia akan diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Nah, terkait dengan dosa yang dibawa oleh teman-teman Kristen dari sejak lahir, Yesus itu acap kali memberikan contoh. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya, Guru, siapakah yang paling besar nanti di kerajaan Tuhan? Lalu kemudian Yesus mengatakan, hiduplah seperti anak kecil, karena orang-orang seperti mereka lah yang dicintai oleh Allah. Artinya anak kecil itu tidak memiliki dosa, karena Yesus mengambil contoh ini. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka dan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Anak kecil itu suci, makanya Yesus mengambil anak kecil. Kenapa enggak diambil rabi-rabi Yahudi, ahli Torah, ahli kitab untuk jadikan sebagai contoh? Tapi mengapa anak kecil? Karena anak kecil itu suci, fitrah, tidak ada dosa yang dibawa dari lahir. Demikian. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan, Bang Juma, dosa waris itu adalah istilah. Artinya Tuhan sudah mengutuk manusia mati dan kembali ke tanah itu karena dosa. Sampai sekarang pun kita mengalami kematian dan kembali ke tanah. Itu maksud dosa waris, bukan tidak ada tertulis di dalam Alkitab ada dosa waris. Namun dari segi pengajaran, dosa waris adalah dosa yang turun-temurun dampaknya kita tetap dikubur ke dalam tanah. Itu maksudnya. Baru dalam penebusan yang ditebus adalah roh kita, bukan tanah ini lagi. Karena ini sudah dikutuk menjadi debu dan tanah. Itu maksud dari dosa waris, bukan kita harus mana dalilnya, mana itu tidak ada tertulis. Saya bilang ada dosa waris. Tapi dari segi pengertian, kita mati ini akibat dari dosa Adam, maka semua manusia mengalami kematian. Itu. Baru masalah bayi, tadi saya sih menambahin sedikit saja. Tidak ada dalil memang mengatakan bayi itu harus masuk surga atau masuk neraka. Itu memang hak prerogatif Tuhan. Karena memang kuasa di surga baik pun di bumi adalah sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Siapa yang masuk itu yang dia kasihi. Bagaimana kalau bayi itu bayi setan? Belum tentu juga. Apa itu menjadi aturan harus naik ke surga? Tergantung bayinya. Artinya tergantung Tuhan mau menerima atau tidak. Itu masalah baik. Cuman Tuhan sudah memberikan petunjuk untuk bisa menjadi ahli warisnya di surga, ya tentu mengikuti aturannya. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin ditambahin teman saya. Oke, dan kita juga bisa simpulkan ya, kalau perbedaan Islam dengan Kristen itu masalah bayi yang baru lahir. Kalau menurut Islam kan kita masuk surga, sedangkan menurut Kristen itu dia 50-50.
antar masuk surga atau neraka. Oke, kita lanjut. Pak Baik, Petrus, terima kasih. ada tambahan? Ya. Siap, siap. Terima kasih untuk bayi yang barusan lahir lalu meninggal. Memang di dalam penghayatan iman kekatolikan, Kristen Katolik maksud saya, itu percaya bahwa keselamatan bisa ditempuh dengan pertobatan yang melalui pembaptisan itu manusia yang bertobat itu masuk ke dalam gereja atau tubuh mistik Kristus itu. Nah, disitulah terjadi keselamatan. Ketika bayi itu belum sempat dibaptis, dan itu bukan salah siapa-siapa, bukan salahnya orang tua, bukan salahnya gereja, dan bukan salahnya bayi yang meninggal itu, tetapi itu sudah menjadi kodrat dikodrati, ya, mewarisi apa yang sudah terkutuk di awal itu, ya. Kita hanya bisa ikhlas karena bayi ini mungkin dikehendaki Allah untuk dipanggilnya, lalu kita hanya berdoa kepada Allah supaya diampuni segala dosanya, segala kesalahannya, yaitu warisan itu diampuni dan diterima. Kembali lagi, itu hak prerogatif Allah. Itu Allah yang memberikan cintanya kepada siapa saja. Allah akan memberikan pengampunan kepada siapa saja. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa. Tidak terkecuali dengan bayi itu. Baik, untuk anak-anak kecil, contohlah anak-anak kecil itu, ya, dialah yang layak untuk masuk ke dalam surga. Kita bicara konteksnya itu tentang murid-murid Yesus yang kurang memahami akan hari akhir itu, ya, akan kerajaan Allah itu, sehingga mereka menanyakan siapa yang paling besar, siapa yang paling rendah di dalam kerajaan Allah itu. Nah, Yesus menyatakan bahwa seperti anak kecil inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan masalah dosa, tetapi pemikirannya, pemahamannya akan iman atau percaya itu polos. Anak kecil itu percaya penuh seperti itu, tidak seperti orang dewasa. Begitu percaya, masih punya akal budi yang senantiasa berkutak-kutik, apakah ini masuk akal atau tidak, atau ini masuk akal atau tidak, seperti itu. Ketotalan kepercayaan kepada Allah itu seperti anak kecil, percaya. Saya nggak punya pertanyaan karena saya baru mulai obrolan ini pengalaman pertama kali, jadi saya nggak punya pertanyaan. Terima kasih. Oke, ya jelaskan aja konsep keselamatan dari Muslim itu aja lah pertanyaan kami. Apakah yang diselamatkan roh, badan ini juga, atau kapan diselamatkan? Tolong jelaskan aja, soalnya ya buta kami soal masalah Muslim. Lanjut. Monggo. Oke, jadi pendeta Petrus dan pendeta Robert ini dia adalah baru pertama kali di dunia debat Islam vs Kristen ini, ya. Istilahnya dia baru masuk, ya, di dunia debat Islam dan Kristen ini. Oke, kita lanjut. Bang. Iya. Jadi tadi saya sudah membacakan dalil di awal, ya, bahwasanya konsep keselamatan itu nyata sesuai dengan dalil yang saya bawakan. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamati rizqa. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah orang Islam dan berbuat amalan soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Wahum fiha khalidun. Ini nyata di dalam kitab kami. Jadi keselamatan itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian untuk memperoleh keselamatan itu syaratnya harus menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tiket pertama. Tiket pertama itu harus mengaku beliau sebagai rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi tidak ada keselamatan di luar daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah diutus. Tidak ada keselamatan. Mau seperti apapun, seindah apapun doktrin yang dibangun di luar Islam, itu tidak akan ada keselamatan itu. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan keselamatan, kudu wajib hukumnya menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian oleh Allah dikatakan sebagai penghapus dosa. Ini jelas. Yuzakkihim. Beliau Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penghapus dosa. Rabbana wa bu'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dan dia ya oleh Allah dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu akan mensucikan pengikutnya. Mensucikan artinya menghapuskan kesalahannya, menghapuskan semua dosa-dosanya. Wa yuzakkihim. Rasulullah Muhammad SAW akan menghapus, ya, akan mensucikan dosa-dosa umatnya. Ini ayat Al-Quran yang tidak mungkin kemudian umat Islam bisa ragukan kebenarannya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi syarat untuk keselamatan bagi umat manusia itu hanya ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Jalan satu-satunya menuju kepada pencipta langit dan bumi adalah ajaran Islam. Demikian Adinda, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Benar apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Jadi salah satu-satunya jalan agar kita selamat di dunia dan akhirat harus mentaati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Maidah ayat 92. Secara tegas di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ati'ur rasul wahdharu. Taatilah Nabi Muhammad. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Yang taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Kemudian di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Mengapa? Karena di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang baik untuk kalian semua. Sehingga ketika konsep bayi yang baru lahir saja itu masih menjadi perdebatan di antara umat Kristen, berarti Tuhan di dalam kekristenan belum bisa menyelesaikan tentang masalah tersebut. Karena bayi ini gak tahu apa-apa. Kok bisa dia langsung mendapatkan dosa waris? Mana konsep keadilan Tuhan itu? Karena nanti akan bertentangan dengan Yehezkiel ya 18 ayat ke-20 bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kemudian di dalam Matius 19:14 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Sehingga ketika doktrin Kristen tidak mampu menyelesaikan permasalahan keselamatan bayi yang baru lahir, apakah masih yakin bahwa Kristen itu menjamin sepenuhnya tentang keselamatan manusia? Di mana letak keadilan Tuhan itu? Bayi yang baru lahir belum bisa memilih dan menentukan, akalnya belum lengkap, lalu sudah divonis hukuman dosa waris. Sedangkan bayi itu akalnya belum sempurna, belum bisa melakukan apa-apa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Baik, terima kasih tanggapan dari kami, terutama masalah penghapus dosa termasuk Muhammad. Ini diibaratkan sepertinya Nabi Muhammad setara dengan ini juga menjadi tanda tanya. Mentaati, siapa yang mentaati baginda Muhammad sama dengan mentaati Allah. Ya ini
lucu juga bagi kami yang orang Kristen ya. Baru kedua masalah bayi, Pak. Bayi, pernah nggak dengar bayi anak genderuwo dilahirkan oleh seorang ibu? Pernah nggak dengar bayi menjadi anak buaya? Apakah itu kan bayi juga? Apa itu harus juga masuk surga? Padahal itu anak genderuwo. Itu loh masalah bayi. Artinya di sini konsep untuk bayi dia kita memang belum ada. Tapi yang jelas siapa yang masuk surga, siapa yang tidak, Tuhan sendiri yang menentukan, bukan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Itu masalah bayi. Makanya tidak bisa kami mengklaim bayi ini harus naik ke surga walaupun tidak berdosa. Belum tentu. Siapa tahu tuh bayi ini bayi nggak benar, nggak tahu juga kita. Ya, itu masalah bayi. Baru ini 4 menit ya. Baru masalah ini yang disampaikan oleh Bang Juma bahwa Nabi Muhammad ini hampir sama bisa sama dengan Allah Sang Maha Pencipta itu. Ini tanda tanya besar bagi kami. Mengapa? Karena dia juga mendapat Nabi aja umur 40 tahun. Kenapa kok sehebat itu? Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad bisa menghapus dosa? Ya ini juga bingung juga. Baru kedua, setelah orang mati, apakah ke alam barza itu di mana? Apakah ada alam lain atau di luar bumi ini? Itu tolong dijelaskan juga. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin tambahkan dari rekan. Yang udah 2 menit. Baik, terima kasih. Ya, siap. Kembali ke iman Katolik, Kristen Katolik yang kami imani tentang bayi yang meninggal itu, bayi yang berlahir meninggal. Maka Yesus pernah berfirman, ya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Artinya kita tidak boleh menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Makanya bagi kita, orang Kristen, terutama Kristen Katolik, yang mempunyai baby yang baru lahir, maka dengan segala ketulusan dan kecintaannya kepada Allah, memberikan diri putra-putrinya untuk masuk ke dalam anggota gereja, yaitu dibaptis. Memberikan diri supaya dalam waktu dekat, seumpama ada sakit penyakit yang menyerang, dari diri anak itu sehingga mengakibatkan bisa meninggal, anak itu sudah dalam kondisi terbaptis. Tuhan Yesus mengatakan, jangan halang-halangi anak itu datang kepadaku. Artinya, ya, kita memberikan dengan segala ketulusan anak-anak kita kepada Tuhan Yesus, yaitu memberikan diri untuk dibaptis. Sehingga kita bisa mewariskan iman yang kami imani kepada mereka semua, anak-anak kita, anak-anak kami maksud saya, sehingga keselamatan akan terjadi. Nah, dalam iman gereja Kristen, terutama Kristen Katolik, keselamatan hanya diawali oleh pertobatan. Pertobatan yang dinyatakan dalam pembaptisan. Dan dalam pembaptisan itu kita bisa masuk gereja dan kita bisa menerima sakramen-sakramen yang sungguh menyelamatkan. Dan keselamatan manusia terjadi dalam diri gereja. Yaitu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Gereja yang mewarisi imannya para rasul. Seperti itu. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itu semua adalah bukti cinta bahwa Allah menyatakan dirinya, mencintai semuanya, dan memberikan putranya sebagai pendamai akan dosa-dosa itu. Terima kasih. Monggo, Bang. Iya, tadi di awal saya sudah mengatakan, Pak, Al-Quran itu menganulir pernyataan saya, menjelaskan, ya, mengurai apa yang saya uraikan. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, bahwa wahai manusia, jika engkau mencintai pencipta alam semesta, ikutilah aku, fattabi'uni. Maka kata Allah, mereka yang mengikuti engkau, niscaya aku akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Artinya beliau ini adalah juru selamat. Kalau mau selamat, maka ikuti dia. Karena dengan mengikuti dia, pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah akan menyayangi kita. Itu sama seperti di dalam agama Anda. Cuman Anda salah pahamkan pernyataan Yesus. Dosamu telah diampuni. Kenapa? Karena orang itu percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan. Nah ini, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, barang siapa
Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini yang diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bedanya kemudian antara Anda dengan kami umat Islam, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai penghapus dosa, artinya mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti kemudian apa yang dicontohkan oleh beliau. Contoh misalnya, apa saja yang menghapus dosa itu? Menyesali perbuatan, taubatan nasuha, salat taubat, memperbaiki zikir, memperbaiki istighfar kepada Allah, melakukan kebaikan kepada sesama manusia, memperbanyak baca Al-Quran dan seterusnya. Itu semua adalah amalan-amalan yang dilakukan untuk menghapus dosa. Berpuasa menghapus dosa. Siapa yang ngajarin? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti beliau adalah penghapus dosa. Melalui apa? Melalui ajarannya. Apa ajaran itu? Menyembah hanya kepada Allah, melakukan amalan semata-mata hanya kepada Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berarti pertanyaan saya di awal tentang bayi yang baru lahir itu belum ada jawaban secara tegas dengan dalil ya. Hanya mereka-reka saja teman-teman Kristen ini. Itu hak prerogatif Allah, Tuhan tah. Ada yang mengatakan didoakan dulu tah. Kalau di Islam jelas itu Pak. Ayatnya apa namanya itu ayat, kemudian hadisnya ada. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, nggak ada istilah dosa waris. Fa'abawahu yuhawwidani au yumajjisani au yunasirani. Ayah dan ibunya lah yang nanti akan mengajarkan dia tentang Yahudi, Majusi, Nasrani dan lain sebagainya. Jelas, maka ketika ada anak yang belum muka kok meninggal, maka dia langsung auto surga. Itu letak keadilan Allah, karena saat itu akalnya belum sempurna. Begitu. Dan ketika dikatakan Nabi Muhammad kok seolah-olah Tuhan, karena meyakini Nabi Muhammad berarti masuk surga, itu Anda salah paham. Ini tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tapi berlaku semua para nabi. Di dalam surah An-Nisa ayat 150 dan 151 Allah berfirman, innalladzina yakfuruna billah, orang-orang yang kafir kepada Allah, wa rusulihi dan semua utusannya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusuli, dan dia ingin memisahkan keyakinannya antara Allah dan semua para rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, dan dia beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian yang lain, maka tempatnya adalah di neraka, dan mereka itulah humul kafiruna haqqo, mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir. An-Nisa 141. Jadi pertanyaan kita tadi ya belum menyentuh daripada esensi yang kita tanyakan, tapi satu hal yang saya salut dari saudara kita dari Kristen, dengan jujur dia mengakui bahwa tidak ada dalil tentang dosa waris. Itu adalah satu kemajuan yang dimiliki oleh teman-teman Kristen. Oke, pencinta debaters, itulah tadi tanya jawab antar Ustaz Suhapi dan Ustaz Suma dengan atau melawan Pendeta Petrus dengan Pendeta Roberts. Ya, bagaimana kita tadi bisa simpulkan ya, bagaimana perbedaan Islam dengan Kristen antar masalah bayi yang baru lahir dan meninggal. Kalau kita di agama Islam kan itu otomatis masuk surga ya. Sedangkan di agama Kristen itu kalau menurut penjelasan pendeta tadi ya masuk neraka ya kalau saya dengar. Karena dia kan belum dibaptis. Begitu menurut Pendeta Petrus dan Pendeta Robert tadi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.